Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sedulur Map semuanya, sobat Map semuanya. Ini sekitar jam 10 ya, kita di Bang Pakan 1 sedulur. Nah, kembali lagi bersama saya ya di channel My Farm, channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan sedulur. Nah sedulur semuanya, pada beberapa waktu yang lalu ada sedulur Map semuanya ya yang request, Mas tolong bikinkan video cara memanen gamal. Nah, ini saya bikinkan videonya ya sedulur. Jadi bukan hanya video memanen gamal caranya, tapi nanti sekalian proses penanamannya sedulur ya. Proses penanaman, kemudian fungsi tanaman gamal, kelebihan dan kekurangan. Oke, seperti apa videonya, simak terus ya sedulur. Nah sedulur semuanya, jadi gamal yang kita panen atau yang kita tebang adalah gamal yang ini sedulur, yang besar ya. Jadi kalau sedulur semuanya pernah menonton video kita yang lalu, itu ada gamal yang sudah besar. Nah ini ya gamalnya. Jadi gamal ini kalau misalkan kita diamkan saja tanpa ditebang, itu akan besar sekali sedulur, seperti pohon pada umumnya. Bahkan besarnya seperti pohon ini sedulur, yang depan ini bisa sebesar itu, bisa sedulur kalau sudah tua. Nah sedulur ya, bagi sedulur semuanya yang tidak tahu tanaman gamal, gamal ini di beberapa daerah ada banyak penyebutannya. Ada yang nyebut selir sidai, Clearside, gamal, dan tanaman lain lah ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi penampakannya seperti ini ya sedulur. Nah sedulur, cara panennya tanaman gamal ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi yang saya lakukan adalah menebang tanaman gamal ini yang sudah besar. Yang sudah besar ini kita tebang, karena ini sudah terlalu besar ya sedulur. Kalau misalkan tidak besar ini gampang ya, tinggal kita cabut saja ini ya, ranting-ranting seperti ini kita cabut seperti ini saja sedulur. Nah, hanya dipotong-potong seperti ini saja itu sudah bisa. Kalau misalkan tanaman gamalnya ini tidak terlalu tua atau tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan keras ya bisa menggunakan arit atau menggunakan yang lain ya, pisau juga bisa. Jadi caranya seperti itu sedulur ya. Kemudian dipisahkan antara ranting dan daun, seperti yang saya lakukan ini ya. Rantingnya sudah saya pisahkan, kemudian yang diambil hanya daunnya saja seperti ini sedulur ya. Ini dari satu pohon gamal ini bisa mendapatkan sebanyak ini sedulur. Ini ya kira-kira bisa untuk 3 kambing ya dalam waktu 1 hari. Kalau hanya ada 1 kambing ya bisa untuk 1 kambing dalam waktu ya 2-3 hari cukup sedulur ya. Oke sedulur, jadi caranya seperti itu, simple sekali. Kemudian batang-batangnya ya atau dahan-dahan yang sekiranya sudah tua atau yang bagus bisa kita tanam lagi seperti yang di depan ini sedulur. Ini bisa kita tanam lagi. Nah ini yang akan kita tanam nanti sedulur. Jadi seperti itu ya sedulur ya, proses memanen gamal sangat mudah sekali sedulur ya. Jadi kalau sedulur semuanya sering ngarit ya pasti tahu sedulur ya. Oke lur ya, seperti itu lur. Nah sedulur, jadi kita akan melakukan penanaman gamal ya, tutorialnya. Sebenarnya saya sudah pernah membuat tutorial cara menanam gamal. Sangat gampang sekali sedulur ya. Yang pertama kita harus memilih batang yang sekiranya sudah agak tua. Nah seperti yang di depan kita ini. Kemudian kita siapkan lubangnya sedulur ya. Nah usahakan kalau kita menanam gamal itu jangan terlalu dekat ya, karena gamal ini bisa besar. Jadi gamal ini bagusnya itu untuk selingan saja. Jadi kalau di Bang Pakan ini kan kita utamanya adalah odot. Gamal ini hanya ya diseling-selingi saja di bagian tengah, di bagian pinggir. Jadi seperti itu sedulur ya. Nah gamal ini memiliki fungsi bisa menyuburkan tanah sedulur ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menanam gamal itu tidak usah terlalu banyak. Misal yang saya lakukan ini, ada gamal di depan sini sedulur. Ini maaf saya agak ngos-ngosan ya sedulur ya. Ini gamal di depan sini kita punya. Kemudian ada lagi gamal itu di sana sedulur ya. Jadi tidak full kita menanam gamal. Gamal ini ibaratkan hanya selingan saja sedulur. Kita utamanya adalah odot. Gamal ini ya di tengah sini, kemudian di sana ada itu ya. Kita akan tanamkan di sini ini nanti ya. 1 dan 2 di sana. Jadi ibaratkan ini tidak usah terlalu dekat, karena gamal ini bukan yang utama. Gamal ini sebagai tanaman pendukung sedulur ya, dan bisa menyuburkan tanah sedulur. Nah seperti itu ya. Jadi cara menanamnya sangat mudah sekali sedulur. Kita tinggal siapkan lubang seperti ini, dan kita pilih yang tua. Nah tinggal kita tancapkan saja sedulur ya. Usahakan bagian bawahnya ini jangan retak sedulur ya. Jangan retak, alias bisa rata, bisa diruncingkan, tapi jangan sampai pecah atau retak.
Nah, seperti ini tinggal kita timbun dengan tanah. Oke, seperti itu saja sedulur ya. Sangat mudah sekali. Nah, kita akan lanjut ya ke proses penanaman sedulur. Nah sedulur ya, kita sudah menanam tanaman gamal. Jadi mudah sekali sedulur sebenarnya menanam tanaman gamal. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya sering ngarit ya, pasti tahulah cara menanam gamal. Atau bahkan ada yang lebih paham ya, atau lebih tahu cara menanam gamal. Tapi yang saya tahu itu ya caranya seperti ini saja sedulur. Dan ini pasti hidup ya kalau musim hujan. Kalau misalkan jarang hujan, nah itu yang repot. Jadi kalau kita mau menanam apapun itu, ya entah itu odot, kemudian gamal, singkong, alangkah baiknya itu sudah memasuki musim hujan sedulur ya. Jadi kalau misalkan kita menanam di musim kemarau, itu peluang hidupnya malah kecil. Nah seperti yang saya lakukan ini, walaupun ini sudah masuk bulan Juli, tapi masih ada hujan sedulur ya. Jadi insya Allah kalau ada hujan ya hidup sedulur ya. Nah jadi seperti itu ya sedulur ya, cara kita menanam gamal dan memanen gamal. Kemudian kita masuk ke kenapa kita harus menanam gamal di bang pakan sedulur. Jadi seperti ini sedulur yang sudah saya jelaskan. Tanaman gamal ini memiliki kemampuan menyuplai nitrogen bagi tanah di sekitar. Contohnya ini ada gamal di depan, dia ini bisa menyuplai nitrogen ke tanaman sekitar sedulur. Nah nitrogen ini nanti berfungsi sebagai penyubur tanah. Nah maka dari itu gamal ini salah satu tanaman yang wajib sebenarnya, wajib ditanam di bang pakan karena bisa menyuburkan tanah, bisa sebagai pengganti pupuk kimia. Nah itu salah satu fungsi tanaman gamal. Di samping bisa menyuburkan tanah, tanaman gamal ini juga bisa dijadikan sebagai pakan tambahan ternak ya, karena tanaman gamal ini memiliki protein yang sangat tinggi sedulur ya. Nah jadi bagus sekali tanaman gamal ini memang ditanam di bang pakan, tapi dengan catatan jangan menanam tanaman gamal itu terlalu dekat, karena tanaman gamal ini kalau sudah besar bisa tinggi sekali. Jadi seperti itu ya sedulur. Nah sedulur ya, jadi tadi sudah kita jelaskan cara menanam gamal, kemudian cara panen gamal, kemudian kegunaan gamal itu bisa untuk menyuburkan tanah sedulur. Nah sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari tanaman gamal ya. Jadi tanaman gamal ini memiliki kelebihan yang pertama ya tadi sudah saya jelaskan, bisa menyuburkan tanah. Yang kedua sebagai pakan tambahan karena memiliki protein yang sangat tinggi sedulur. Nah jadi tanaman gamal ini sebenarnya kelebihannya sangat tinggi ya, karena memiliki protein yang sangat tinggi. Itu bisa untuk penggemukan sedulur. Jadi bagus ya untuk pakan kambing, kemudian pakan domba itu bagus. Nah kita masuk kekurangan sedulur ya. Jadi tanaman gamal ini memiliki kekurangan yang bisa dibilang itu fatal. Kenapa? Jadi tanaman gamal ini tidak boleh diberikan secara langsung. Karena apa? Karena tanaman gamal ini memiliki zat anti nutrisi atau memiliki racun. Jadi harus kita layukan terlebih dahulu. Nah jadi tanaman gamal yang seperti ini tidak boleh kita berikan langsung pada kambing, itu bisa menyebabkan kembung sedulur ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan tanaman gamal ya, jangan langsung, alangkah baiknya dilayukan terlebih dahulu ya sekitar 4-6 jam. Jadi setelah kita ngarit jangan langsung diberikan karena bisa mengakibatkan kambing itu kembung. Nah itu kekurangannya. Kemudian kekurangan kedua, gamal ini tidak bisa dijadikan sebagai pakan full ya. Jadi gamal ini hanya sebagai pakan tambahan sedulur. Kenapa seperti itu ya? Karena memang secara hakikat gamal itu maksimal pemberian untuk kambing itu 30%. Kalau misalkan lebih, tanaman gamal ini bisa berakibat ke keracunan pada kambing. Mas, tapi kambing saya full makan gamal tidak masalah. Ya itu mungkin masih bejo, ibaratkan masih, ya memang seperti itu. Tapi yang saya tahu ya, ini saya belajar karena memang saya kan akademisi ya, akademisi peternakan. Jadi yang saya pelajari itu tidak boleh sedulur ya, gamal itu dijadikan pakan full. Kalaupun gamal akan dijadikan pakan, alangkah baiknya maksimal 30% dan harus dilayukan. Kalau misalkan ternak kalian mati setelah memakan gamal ya mungkin gamalnya itu belum dilayukan sedulur. Tapi kalau ada yang bilang, orang saya kasih makan gamal kambingnya sehat-sehat saja kok mas, ya mungkin di kandang sampean masih sehat-sehat saja, tapi kan namanya apes tidak ada yang tahu. Alangkah baiknya kita apa ya, ibaratkan menghindari lah ya sedulur, menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kematian. Nah
tidak susah sedulur ya dalam kita mengaplikasikan gamal. Yang penting jangan langsung diberikan, hanya dilayukan saja 4-6 jam saja sudah cukup ya. Jadi kalau ada peternak yang ngeyel ya silahkan sedulur ya, yang penting kita sudah ngasih tahu. Banyak kasus sedulur ya, kalau kita memberikan pakan ke gamal, memberikan gamal ke kambing dalam posisi masih segar, belum dilayukan, dan itu porsinya sangat banyak ditemukan kasus itu kambing mati secara mendadak. Ya memang seperti itu, karena gamal ini mengandung zat anti nutrisi atau mengandung racun. Jadi seperti itu ya seluruh ya. Jadi sudah paham kelebihan dan kekurangan gamal. Gamal ini memiliki kelebihan yang sangat tinggi ya, proteinnya sangat tinggi, bisa menyuburkan tanah, bisa untuk penggemukan karena bagus ya. Tapi dengan syarat gamal ini tidak boleh full pemberiannya. Bisa diberikan gamal maksimal 30% dan harus dilayukan terlebih dahulu. Kalau ada yang ngeyel gimana mas? Ya sudah, biarkan saja. Mungkin di peternakan beliau ya dikasihkan gamal, full gamal, tidak terjadi apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting saya sudah memberitahu bahwa gamal ini berbahaya kalau misalkan pemberiannya tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan aturan pakai. Nah seperti itu seluruh ya. Oke seluruh semuanya, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau request dibuatkan video, silahkan tulis di kolom komentar, atau kita diskusi seperti biasa. Boleh sekali seluruh ya, kita terbuka untuk diskusi, kritik, dan saran. Oke seluruh ya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah ya seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sedulur Maif semuanya.